disingkat BSE atau dikenal juga sebagai eh, mad cow disease ya. Jadi di sini kan kita kelihatan nih bovine ya. Bovine, bovine itu apa? Sapi ya. Spongiform. Nah, apa spongiform nanti ada penjelasannya. Dan encephalopathy berarti dia mengenai eh, daerah kepala yaitu syaraf ya. Jadi dari namanya aja kita sudah bisa kata kuncinya bovine spongiform encephalopathy berarti pada sapi ya. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama pasti penyakit BSE ini penyebab penyakitnya apa, etiologinya, transmisi atau penularannya bagaimana, gejalanya bagaimana, terus bagaimana kita mendiagnosa penyakit BSE ini dan juga terakhir adalah kontrolnya, bagaimana pencegahan dan juga pengobatannya. Jadi BSE, bovine spongiform encephalopathy ini dikenal juga sebagai penyakit sapi gila. Karena kenapa sapi gila? Karena kan dia menyerang pada sistem syaraf ya. Jadi akhirnya pasti nanti ada gejala klinisnya yang disebut juga dengan sapi gila. Nah, penyakit BSE ini dapat menular pada sapi yang dapat ditularkan ke manusia. Jadi dia juga zoonosis, di mana manusia ini memakan daging yang terinfeksi oleh BSE. Nah, sejarah penyakit dari si BSE ini pertama kali itu ditemukan pada tahun 1986 ya. Saya pun juga belum lahir di negara Inggris. Nah, pada tahun 87 sampai tahun 2007, Inggris ini telah melaporkan lebih dari 180.000 kasus BSE yang mencakup 97% kasus yang dilaporkan di seluruh dunia. Jadi lumayan tinggi ya untuk negara Inggris ini. Tetapi terakhir ini bahwa Inggris sudah bebas BSE, sudah kontrol untuk BSE. Nah, ini gambar adalah di tahun 96 di Inggris tuh beberapa orang itu teridentifikasi menderita VCGD. Jadi VCGD adalah varian Creutzfeldt-Jakob disease. Jadi Scrappy BSE ini dengan transmissible spongiform encephalopathy menyerang pada sistem syaraf dan tapi yang VCD ini pada manusia. Nah, kenapa manusia menderita VCD ini dikaitkan bahwa penyakit ini berasal dari kita manusia ini yang mengkonsumsi daging sapi yang terinfeksi oleh BSE. Oleh karena itu pada tahun 96 karena ada outbreak BSE di daerah Ayrshire, Skotlandia ini akhirnya dilakukan pembunuhan massal ya atau stamping out ya kan. Ini di sebelah kanan juga ini sapi-sapi ini terlihat di stamping out karena eh sapi jadi hewan ini tuh tidak bisa dideteksi melalui darah ya. Misalnya kalau kita unggas misalnya kan kita melihat antibodinya misalnya atau antigennya melalui darah ELISA kan dites. Nah ini nggak bisa, mau nggak mau harus diambil jaringan otak. Oleh karena itu lebih amannya jika ada outbreak di satu daerah, maka dilakukan pembunuhan massal atau stamping out. Nah, penyebab penyakitnya apa sih BSE ini? Nah, jadi BSE ini tuh bukan disebabkan oleh virus ya, dia disebabkan oleh prion. Apa itu prion? Prion itu adalah merupakan protein yang abnormal ya. Jadi protein abnormal ini ditemukan di jaringan syaraf. Itulah yang menyebabkan dari si BSE ini. Jadi sebenarnya prion itu tuh eh, ada di secara normal ya, protein yang normal itu ada di seluruh tubuh kita ya. Jadi hewan, manusia itu kita ditemukan di seluruh tubuh atau PRP di prion ini ya. Kemudian, nah tapi yang menyebabkan penyakit ini adalah di mana yang dia abnormal. Akhirnya akumulasi-akumulasi dari prion yang abnormal ini maka menginfeksi jaringan syaraf. Nah, prion dapat menular ke manusia ya, kayak tadi di kasus tahun 96 di Inggris ya, itu melalui mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh si prion. Nah, kenapa eh, sapi ini harus di stamping out ya kan? Kenapa manusia ini terinfeksi? Karena prion ini tidak akan hancur atau mati meskipun daging sapi atau bahan yang mengandung si prion ini tuh dimasak atau dipanaskan dengan suhu yang tinggi, ya kan? Kalau ada beberapa penyakit itu kan kita diafkir ya kan, misalnya hanya menginfeksi ini, maka yang ini diafkir. Ini nggak bisa. Jadi
tetap ada di daging walaupun dipanaskan atau dimasak nggak bisa ya. Kemudian sehingga dapat menular antar individu dan menyebabkan kerusakan otak. Nah, prion itu apa sih? Ini ya. Jadi protein yang normal adalah gambarnya di sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan adalah prion yang menyebabkan penyakit atau yang abnormal. Jadi kalau secara susunan proteinnya yang normal itu seharusnya banyak asam amino itu di alpha helix. Sedangkan kalau penyakit yang prion atau protein yang abnormal, asam amino ini banyak di beta helix. Jadi secara susunan saja sudah tidak normal. Nah, protein ini tuh tidak mempunyai asam nukleat seperti DNA RNA. Dia tidak mempunyai asam nukleat. Jadi protein ini tuh disebut juga dengan PRP, Proteinaceous Infectious Particle, dan dia itu dapat berkembang tanpa DNA dan RNA, dikenal juga dengan unconventional infection, ya kan? Nah, karena sebenarnya protein ini tuh tidak dapat bereplikasi si prion. Nah, tapi dia dapat merubah protein inang, protein host ya kan. Misalnya sapi ini yang sehat, yang terinfeksi akhirnya menjadi protein yang versi prion ya kan. Jadi secara intinya itu yang protein yang abnormal ini ya kan, kemudian dia akan melakukan kontak dengan protein yang normal ya kan. Nah, yang protein normal ini akan terinduksi oleh protein yang abnormal akhirnya menjadi abnormal. Berikut selanjutnya menginduksi akhirnya terjadilah akumulasi di jaringan otak ya kan. Karena merinduksi jaringan otak akhirnya terjadi malfungsi selulernya ya, sel-selnya jadi malfungsi dan akhirnya menyebabkan degenerasi otak. Karena malfungsi itu akhirnya timbullah gejala-gejala klinisnya yaitu berubah gejala syaraf ya kan. Kemudian jadi dikenal dua bentuk generasi yaitu varian PRP dan juga non generasi. Non generasi ini yang tahan terhadap enzim protease atau pemecah protein. Dan prion ini memang biasa ditemukan di otak ya dengan berat molekul 33 sampai 35 kilodalton dan yang infeksius itu dengan namanya PRPSC atau prion protein scrapie ya. Dan secara intraseluler banyak mengandung amiloid. Jadi amiloid itu apa? Seperti plak-plak ya. Plak-plak-plak pada sel syaraf sehingga disebutnya dengan juga amiloid gitu kan. Nah, kemudian dan satu unit infeksius itu mengandung sekitar 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 prion PSC per gram jaringan. Nah, ini yang gambarnya PRP yang infeksius tadi itu eh, eh, kemudian kontak ya melalui molekul yang normal. Akhirnya terjadi tadi kan yang awalnya normal karena diinduksi menjadi abnormal, akhirnya terakumulasi atau konformasi, akhirnya kalau secara histopatologi itu terbentuk vakuola-vakuola. Vakuola yang putih-putih ini ya. Ini adalah gambar adalah jaringan otak, ya kan? Sehingga karena vakuola-vakuola putih ini akhirnya bentukannya itu seperti spons atau busa, maka dikenal dengan spongiform ya. Kenapa namanya spongiform? Sponge ya, SpongeBob, ingat kan kayak dia ya spons bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau di jaringan histopatologi dia sponsnya itu seperti karena bentuk-bentuk vakuola-vakuola ya. Jadi lubang-lubang dalam lubang-lubang vakuola-vakuola itu secara mikroskopis merupakan ciri khas jaringan yang terinfeksi oleh prion atau protein abnormal yang mengakibatkan karena dia terinduksi banyak vakuola-vakuola akhirnya malfungsi ya selnya akhirnya menyebabkan gejala klinis secara neuro ya atau neurodegeneratif. Nah, penularannya bagaimana sih? Jadi kalau ya ini tadi ya, kalau di domba kambing kan disebut juga dengan scrapie ya. Kalau pada manusia disebut dengan Creutzfeldt-Jakob ya pada manusia. Kemudian atau juga chronic wasting disease pada hewan rusa. Nah, penularannya adalah pertama adalah melalui makanan atau pakan ya. Jadi yang tercemar. Nah, pakan yang bagaimana? Yaitu di mana eh, kalau pakannya ini itu berasal dari sisa bahan-bahan sapi atau dari hewan ya, yaitu contohnya pakan ternak yang berupa tulang,
dan daging atau meat bone meal ya. Jadi di mana hewan sapi ini diberikan pakan MBM, meat bone meal, yang ternyata MBM ini mengandung prion ya yang terinfeksi. Akhirnya si sapi yang sehat akhirnya terinfeksi oleh dari pakan yang meat bone meal. Itulah penularannya ya. Kemudian, nah gejala klinisnya gimana bahwa penyakit ini tuh oh ini loh sapi gila gitu kan. Nah, penyakit BSE ini itu dia mempunyai inkubasi yang lama, sekitar 2 sampai 8 tahun. Jadi bukan yang setelah terinfeksi ya kan, kemudian inkubasinya adalah sekitar 1 minggu misalnya. Akhirnya timbul gejala, tidak. Jadi karena dia protein ya, jadi dia tuh lamban ya, lambat. Jadi inkubasinya lama sekitar 2 sampai 8 tahun. Oleh karena itu karena dia masa inkubasinya lama, gejala klinisnya itu rata-rata ditemukan pada hewan dewasa. Nah, ketika gejala klinisnya sudah mulai muncul, sekitar 2 hingga 6 bulan, ya kan, terjadilah gejala secara klinis ya. Kemudian hewan itu akan mati karena kan otak tuh lama-lama kan dia mengalami degenerasi ya. Nah, sapi yang terinfeksi BSC itu akan menunjukkan perilaku sebagai berikut, yaitu dia agresif. Ya sama kayak rabies kan juga. Sudah dapat kuliah rabies belum ya? Belum ya. Jadi nanti sama lah hampir mirip-mirip di mana kan dia karena menyerang otak ya, menyerang syaraf akhirnya agresif atau gugup atau gelisah sapinya, bisa depresi. Depresi mungkin kalau depresi sapi itu dia nggak normal aja lah ya. Kalau manusia kan kelihatan depresi ya. Kalau sapi mungkin dia cuma diem, ada yang agresif seperti itu. Kemudian hipersensitif terhadap ada suara, dia lebih hipersensitif sentuhan, badannya gemetar atau tremor. Sekali lagi karena ini adalah gejala syaraf ya. Kemudian postur tubuh yang tidak normal, inkoordinasi. Jadi kesulitan dalam ketika dia mau bangkit dari posisi berbaring. Nah, kalau untuk gejala umumnya, penurunan berat badan. Kenapa turun berat badan? Karena kan dia agresif, depresi, hipersensitif, gelisah. Akhirnya kan dia tidak tenang ya, akhirnya mengalami penurunan berat badan. Dan juga untuk sapi perah akhirnya mengalami penurunan produksi susu. Nah, untuk secara PA-nya atau secara histopatologinya, terjadinya ada tadi ya, vakuolisasi pada neuron dan juga Krimeter, hiperatrofi pada astrosit, adanya cerebral amyloidosis, vakuola pada medula oblongata, otak tengah, talamus, hipotalamus, dan area septal. Nah, diagnosanya gimana sih BSC ini? Yaitu dilakukan ELISA. Tapi ELISA ini kan enzim link immunosorbent assay yang nanti kalian di semester ini juga praktikum ya melakukan bagaimana cara ELISA. Nah, tapi sampelnya ini nggak bisa sampel darah ya. Jadi ELISA untuk BSE ini harus dari jaringan otak gitu ya. Jadi baru dilakukan ELISA. Jadi sampelnya bukan darah. Nah, kemudian juga bisa secara imunhistokimia, Western blot, kemudian mungkin elektron mikroskop ya, melihat keberadaan dari protein brain abnormal di jaringan otak. Jadi pengobatannya bagaimana? Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya karena dia bukan virus, karena dia protein, maka sampai saat ini belum ada vaksin yang ditemukan. Jadi tidak ada vaksin yang efektif. Nah, dilakukanlah surveillance. Surveillance-nya bagaimana? Surveillance gejala klinis ada nggak yang terlihat gejala klinis syaraf, ya kan? Kemudian kira-kira ini sapi-sapi ini dikasih makan apa? Ada nggak potensi diberikan makanannya MBM ya, meat bone meal ya. Kemudian mungkin secara berkala ya, yaitu dilakukan misalnya di RPH, karena mau nggak mau kita harus mengambil jaringan otak, mungkin yang di RPH kita ambil secara apa ya, secara random gitu ya, gitu. Kemudian, nah yang pencegahannya yang jelas adalah larangan pemberian penggunaan makanan asal hewan yaitu daging dan tepung tulang atau MBM dari negara-negara yang terjangkit oleh penyakit si PSC ini. Kemudian melarang impor hewan hidup, embrio, semen, bahan makan asal hewan yang tidak bebas BSE. Nah, ini ya menghindari pemberian makanan secara kanibal. Jadi intinya sebenarnya kan hewan sapi, kambing, domba itu kan dia herbivora ya.
dia makannya itu eh, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Dan memang jadi secara alamiah, alamiah seharusnya dia memang makannya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan pemberian munculnya kenapa tiba-tiba protein ini menjadi abnormal itu juga tidak ada jawabannya kenapa protein ini yang awalnya normal menjadi abnormal ya. Yang pertama kalinya kemungkinan juga karena dia kanibalisme ya kan. Akhirnya struktur protein yang seharusnya normal ini menjadi tidak normal. Nah, ketika sudah ada yang tidak normal lalu digunakan untuk sebagai pakan hewan ya kan, akhirnya lah itulah timbulnya penyakit-penyakit BSE itu ya. Nah, kemudian untuk pada manusia dilakukan pembatasan donor darah atau plasma. Jadi karena si prion ini kita tidak dapat mendeteksi dalam darah, jadi orang-orang yang masih belum bebas di daerah yang belum bebas BSE tidak diperbolehkan menyumbangkan darah ya gitu. Karena kan kalau kita ingat bahwa kita mau donor darah kan pasti ada dicek ya, misalnya hepatitis ya kan, HIV. Itu kan adalah penyakit-penyakit yang kita bisa deteksi dari darah kan. Apa protein yang antigen infeksius misalnya hepatitis kan kita melihat HbsAg-nya dari darah kelihatan lah. Prion ini nggak kelihatan, maka lebih amannya adalah bahwa manusia yang di daerah atau yang masih belum bebas BSE tidak boleh melakukan donor darah. Kemudian pengobatannya bagaimana? Belum ada pengobatan untuk BSE. Gejalanya diatasi mungkin secara simptom ya, secara gejala klinis. Jadi hanya perawatan paliatif atau secara apa ya, secara perawatan aja lah gitu. Nah, tetapi untuk karena sapi ini tujuan melihara sapi itu apa sih? Pasti kan untuk dikonsumsi ya gitu ya. Jadi yang benar adalah ketika ada outbreak adalah ya sudah di stamping out, sudah ada yang teridentifikasi bahwa positif BSE maka di stamping out. Nah, di Indonesia kondisinya adalah pada tahun 2002 Indonesia dari Kementerian Pertanian sudah memutuskan bahwa Indonesia ini bebas BSE. Jadi sejauh ini belum ada penyakit yang ditemukan BSE di Indonesia karena Indonesia ini sudah melakukan pencegahan terhadap BSE yaitu pelaksanaan prosedur importasi hewan ya kan, di mana pengajian status hewan mana yang calon-calon negara pengekspor daftar list A, list B, O, I, E ini, kemudian analisis resiko. Pokoknya kita pembatasan impor, pelarangan impor yang di negara-negara yang belum bebas BSE pada tahun itu ya. Kemudian kebijakan pelarangan penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung tulang dan daging dan bahan lainnya asal ruminansia. Jadi sudah tidak boleh menggunakan pakan MBM. Kemudian lah ini ya tadi ya melakukan surveillance. Ini biasanya kan eh, Dinkes ya, Dinas Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan ya, Dinas Peternakan yang melakukan surveillance kan, bagaimana ada nggak gejala klinis yang mengarah ke BSE, kemudian tadi laboratoriumnya ya kan, kemudian eh, ya ini ya yaitu penghentian sementara pemasukan ruminansia dan produknya dari Kanada pada tahun 2003 karena pada tahun ini Kanada masih belum bebas BSE. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke Scrappy. Eh, Permisi, dokter, saya izin bertanya. Ya, Alia. Alia ini kelas A atau kelas B ya? Kelas A. Mau kelas A. Alia. Ya, silakan. Jadi kan tadi dokter sempat mention kalau prion ini kan dia protein normal juga ya di dalam otak. Nah, Mm-mm. itu sebetulnya fungsi dari prion di dalam otak tuh untuk apa ya, dok? Ya, jadi memang ya untuk fungsi protein pada umumnya kita pasti ada protein macam-macam ya dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalau dia di proteinnya di syaraf ya otomatis maka dia untuk fungsi syaraf itu oleh protein itu gitu. Jadi karena ini BSE ini lebih ke jadi proteinnya dia lebih menyerang ke syaraf prion itu. Jadi protein yang ada di jaringan syaraf seperti itu. Jadi yang seharusnya normal itu strukturnya seperti ini ya kan ya untuk menjaga fungsi-fungsi seluler jaringan syaraf. Ketika abnormal ya akhirnya terjadilah gangguan syaraf seperti itu. Jadi tergantung proteinnya ini kita di syaraf misalnya di mana, hipotalamus atau di mana. Misalnya kalau di bagian keseimbangan ya dia untuk fungsinya adalah dalam keseimbangan tubuh seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Permisi Izin dok, sih, mau dok. bertanya. Izin pertanyaan, Dok. Siapa yang mau tanya siapa ini? Graciela.
Untuk misalnya itu kan sampel. Yang Biasanya nanya kan Elisa itu kan biasa siapa? pakai sampel serum plasma gitu kan, Sorry, sorry. Yang nanya ini siapa dok. ya? Yang nanya siapa? Yang nanya ini atas nama Krusial, dok. Graciela, ya, ya Graciela. Biasa kan Elisa kan yang dipakai itu ada sampel serum plasma gitu kan, dok. Hmm. Sedangkan ini kan tadi pakai jaringan otak. Nah, pengambilan sampelnya itu kira-kira bagaimana ya Ya untuk harus dijadiin? harus di nekropsi ya. Jadi harus maka itu kan. Jadi kita nggak bisa harus hewannya mati gitu. Kalaupun misalnya biopsi, kita biopsi susah ya pada maksudnya pada otak kan. Jadi kemungkinan adalah kita harus mengambil sama kayak rabies mau nggak mau kan harus ya harus dimatikan ya untuk kita mengambil si jaringan otak ini kayak gitu. Sebenarnya ada bilang sih misalnya bisa biopsi ya, biopsi tapi mungkin pada hewan untuk biopsi pada otak itu masih susah ya. Jadi mau nggak mau yang mengarah ke gejala BSC ini itu harus mau nggak mau harus dikorbankan, harus kita matikan, kita ambil jaringan syaraf ya kan, kemudian bisa antara kita di otak ini kita digerus ya kan, digerus kemudian dibikin suspensi untuk dilakukan ELISA seperti itu, ataupun juga langsung secara histopatologis ya kan, dari jaringan syaraf kita bikin di mikrotom ya kan, kemudian dibikin preparat slide lah, kita lihat ada nggak vakuola-vakuola di daerah jaringan syaraf di sel-sel neuronnya kayak gitu. Jadi memang harus mau nggak mau ya dimatikan karena nggak bisa kita mendeteksi dari darah ngambil serum atau plasma yang nggak bisa. Oke, nah saya eh, Baik, terima ya Permisi dok, mau kemudian bertanya. ya siapa yang Muhammad Eko? Oke. Ya, tadi kan dijelaskan untuk inkubasi dari BSC sendiri 2 sampai 8 tahun, sedangkan kebanyakan sapi-sapi konsumsi itu umurnya sekitar 2 sampai 3 tahun gitu, dok. Hmm. Terus itu berarti kalau kita baru dan tidak bisa melakukan pemeriksaan lewat darah, harus lewat Hmm. jaringan otak. Dan caranya satu-satunya kan dimatikan tuh si hewannya. Berarti kita itu baru tahu kalau ada si sapi itu misalnya dia tuh sudah terinfeksi tapi masih dalam masa inkubasi. Itu dia masih bisa menularkan nggak ke hewan lain atau ke manusia? Karena kalau bisa kan itu berarti harus terjadi outbreak dulu baru kita tahu oh ada BSE nih. Karena satu-satunya kan cuma dari jaringan otak. Betul. Jadi Saya harus masih bingung di sini. ya. Jadi memang akhirnya kita tahu bahwa ada BSE itu kemungkinan adalah karena outbreak ya. Maka dari itu kita sudah melakukan surveillance ya kan karena dan itu pencegahannya itu ya kita pelarangan import ya kan. Jadi sudah kita mengidentifikasi nih dari Kementerian Pertanian ya misalnya kita Dinas Peternakan. Jadi selama di daerah situ itu misalnya nggak ada kejadian ya karena memang masa inkubasinya lama betul ya kan. Terus kita bagaimana tahu ini terkena apa nggak ya nggak bisa karena inkubasinya lama dan ketika saat masa inkubasi apakah bisa menularkan bisa ya karena kan dia sudah terinfeksi oleh prion ya kan nah tapi karena prion ini bukan suatu partikel virus bukan virion dia lama ya kan dia merubah protein yang normal ini menjadi abnormal lama-lama akumulasi jadi ketika dalam masih proses itu, kemudian kan nggak masih belum terlihat ya gejala klinisnya karena masih masa inkubasi. Kemudian kita dikonsumsi nih, ya kan? Di manusia pun itu juga membutuhkan waktu seperti itu. Jadi nggak yang habis kita makan si dagingnya ini, lalu apa? Langsung kita ada gejala klinis enggak. Nah, tetapi pasti kemungkinan ketika daging dikonsumsi ini masih masa inkubasi awal, misalnya ya, sama yang sudah daging yang dari sapi yang sudah menimbulkan gejala, otomatis bahwa akan lebih infeksius yang sudah menimbulkan gejala, ya kan? Maka kan karena suatu kita virus atau bakteri ini menyebabkan penyakit itu kan karena ada derajat infeksinya, ya kan? Besar atau kecilnya gitu. Jadi kemungkinan bisa juga mungkin terinfeksi tapi juga masih lama belum ada gejala gitu dibandingkan sama hewan yang dia inkubasinya sudah lama vakuola-vakuolanya itu sudah lebih banyak otomatis itu yang akan lebih infeksius ibaratnya yang dapat menimbulkan penyakit seperti itu.
Oke? Ya dok, terima kasih. Iya. Si Si dokter dokter, saya izin bertanya. Iya. Sebentar ya, saya gantian tanya dulu ya. Saya mau nanya ke Menik Nur Ramadhani. Ada? Menik Nur? Ada dokter. Ya, ini gampang kok saya nanya. Supaya nggak ngantuk ya habis sahur. Kepanjangan dari BSE tadi apa kepanjangannya? Maaf Kepanjangan, dokter putus-putus, kenapa? Gimana tadi kepanjangan dokter? dari BSE. Nggak on cam nggak ya Menik Nur Ramadhani? Nah, Ya dokter ya. iya. Kepanjangannya BSE apa? Gampang ini. Bovine spongiform encephalopathy. Oke, betul ya. Ini bovine spongiform encephalopathy. Ada yang mau jawab nggak? Kenapa ada sebutannya spongiform? Spongiform encephalopathy. Ada yang mau menjawab? Saya Karena dokter. di Risma substansia Putri ya. Gracia Risma Putri dulu ya. Risma Putri Anastasia. Karena jika dalam bentuk histopatologi di otak itu nanti akan ada bentukan lubang-lubang seperti apa? Papua. Seperti spons, Ya, Papua. ya, seperti spons. Nah, Ya, jadi makanya Papola kan disebut ya berisi udara ya putih-putih akhirnya kan dia bentuknya seperti busa atau sponge makanya spongiform. Jadi gampang ya. Jadi kalian kan ilmu penyakit viral ini tuh kan banyak ya penyakitnya ya kan. Belum lagi tambah ilmu penyakit bakteri, mikal. Jadi kata kuncinya aja bovine spongiform encephalopathy. Jadi bovine sapi spongiform. Kenapa? Form bentuk sponge. Jadi bentuknya kayak sponge di mana encephalopathy. Berarti kan di kepala di jaringan syaraf. Nah, kalau di daerah otak syaraf, nah gejala klinisnya apa? Kan kita bisa logika. Pasti gangguan syaraf ya, hipersensitif, seperti itu ya. Jadi poin-poinnya yang diambil. Karena kan kalian pasti mempelajari banyak penyakit virus dan mikal gitu ya. Oke, lah lanjutannya saya mau nanya ke Daphne Alicia. Daphne Alicia Eh, iya dokter. Ya, penyebab dari PS ini tadi apa penyebabnya? Gampang. Penyebabnya itu ada oleh akumulasi protein abnormal yang disebut prion di jaringan saraf. Ya, jadi prion ya, protein yang abnormal. Oke, saya mau tanya ke Syafanisa Ardelia ada? Syafanisa Ardelia? Arya Satya? Arya, Ada, Prof. Iya, belum ada, Prof. Dok. Ya. Arya Satya. Nah, gimana penularan dari PSE? Penularannya itu bisa melalui makanan, terus juga pemberian sisa dari sapi yang terinfeksi ke sapi lainnya. Makanan yang bagaimana? Dari pakannya, dokter. Pakannya tercemar kah atau apa? Sudah betul ya, sudah betul ya. Mungkin ada yang mau menambahkan eh Brilian Yusuf. Brilian Yusuf. Iya dokter. Nah, tadi sudah betul tadi area tadi udah bilang kan melalui pakan yang tercemar. Nah, pakan yang bagaimana kira-kira? Ya, ada yang mau menambahkan? Pakannya itu terkontaminasi dari prionnya itu, dokter. Nah, terutama pada pakan yang jenis apa? Yang MBM, dokter. Ya, MBM ya. Yang Oke. bone meal. Oke, good ya. Jadi dari pakannya, pakan yang terutama MBM. Maka dari itu kan ada pelarangan itu ya. Udah ke spill lagi. Nah, em,
Ahmad Soleh Farhat. Ahmad Soleh Farhat. Adelia Setio. Ya, dokter. Ya. Nah, pencegahan BSE ini apa? Tadi saya ke-spill dikit tuh. Tindakan pencegahan untuk nggak terinfeksi BSE. Larangan pemberian pakan MBM. Ya, ya. Jadi pelarangan pemberian pakan MBM, pelarangan dari hewan hidup, semen, pokoknya bahan-bahan produk asal hewan yang berasal dari negara yang terinfeksi oleh BSE, yang masih belum bebas BSE. Oke, tadi ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke Scrappy. Dokter, saya izin Ya. bertanya. Risma Putri, iya. Kan tadi kalau nggak salah di langkah pencegahan itu kayak membatasi impor seperti semen dan embrio dari negara yang em, maksudnya yang tercemar BSE. Nah, apakah dari semen dan embrio ini bisa menularkan ke sapi yang sehat, menularkan BSE ke sapi yang sehat? Jika iya, kalau semisal dia itu terinfeksi, kalau semisal nanti anaknya lahir, apakah nanti anaknya akan tertular BSE juga apa tidak ya, Dok? Terima Iya, kasih. iya, ya. Jadi ya itu dia tadi kenapa ada hubungannya, kenapa kan masa inkubasinya lama. Oleh karena itu pelarangan embrio ya pada negara-negara yang belum bebas BSE. Semen otomatis kan walaupun dia menyerang jaringan syaraf secara patogenesis kan kita melalui maka masuk ke sistem pencernaan dan juga menyerang kelenjar simpatik getah bening ya, limfatik. Nah, kemudian dia akan menjalar baru lah karena dia memang menyerang otak ya prionnya ini, jadi akhirnya menjadi normal jadi abnormal sehingga semen kan termasuk di cairan tubuh ya kan. Nah, lebih aman adalah memang dari cairan tubuh karena dia bisa menular dari induk ke anak itu bisa. Jadi PSI ini juga bisa menular dari induk ke anak. Jadi otomatis cairan semennya itu juga kemungkinan akan berpotensi menularkan penyakit BSE ini gitu. Jadi tadi ada hubungannya dengan kenapa masa inkubasi yang lama, maka itu embrio itu pun juga pun pelarangan impor seperti itu ya. Satu pertanyaan lagi ada? Permisi dokter, saya izin bertanya. Ya, Prayudo dulu ya, Prayudo. Oke, Nah, kan di Indonesia kan ini kan kasusnya kan sudah mulai mereda atau tidak ada ya begitu dok. Jika mungkin ada potensi untuk terjadi outbreak, potensi yang lebih besar itu apakah prion yang ada di lingkungan ini apakah ada atau dari mutasi protein yang ada di dalam sel tubuh hewan itu sendiri. Misalnya itu kan prionnya itu kan mutasi gennya itu seperti mutasi genom asam nukleat begitu dok. Mungkin potensi yang lebih besar itu dari mana dok? Terima kasih. ya, jadi beda ya, karena si prion ini tuh tidak seperti DNA RNA, dia tidak memiliki asam nukleat, ya, nggak memiliki asam nukleat, jadi dia replikasinya, jadi nggak bisa bereplikasi, ya. Jadi intinya dia ini protein yang berubah dari yang bentukannya itu harusnya normal menjadi abnormal. Seperti tadi ya, bentukan normal itu alpha helix. Ternyata yang abnormal ini menjadi banyak di beta helix ya. Kalau kita virus tuh kan DNA ya melalui mutasi di gen-gen kan gen-gen pengkode lah. Kalau yang protein ini dia caranya menularkan itu kenapa dia berjalan lambat dari protein yang abnormal ini mengenai kontak dengan protein yang normal. Akhirnya berubahnya ini berubah struktur ya. Jadi nggak ada pengkode-pengkode gen seperti virus. Nah, kenapa makanya belum ada vaksin yang ditemukan? Karena kalau virus itu kan kita selalu ada gennya ya kan. Jadi mengkode misalnya COVID ya kan, apakah dia di neuraminidase ya kan, apakah dia di gen yang misalnya apa-apa mana yang infeksius, maka itu yang dipelajari kita sequencing apa ya untuk target untuk vaksin ya kan misalnya. Nah, prion ini karena dia protein jadi nggak bisa seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ketika sudah terinfeksi maka sudah ada protein yang abnormal di dalam tubuh ya. Jadi kenapa masa inkubasinya lama itu menunggu menunggu waktu gitu. Jadi pengobatan sampai saat ini pun belum ada pengobatan yang efektif terhadap BSE. Jadi mau nggak mau harus
ketika sudah ditemukan misalnya outbreak kan di stamping out. Nah, jangan sampai kenapa terjadinya sampai kita ke arah outbreak. Nah, itulah tadi kita melakukan pencegahan, pelarangan, importasi, surveillance, jadi kontrol. Ada nggak gejala-gejala yang mengarah, misalnya syaraf, oh ternyata gejala syaraf ternyata bukan BSE. Kalau misalnya ada beberapa kena gejala syaraf, mungkin dari Dinas Peternakan ini mengambil sampel di RPH terdekat, ya kan, diambil jaringannya. Ternyata, oh tidak ada vakola, berarti masih belum, maksudnya belum ditemukan kasus BSE di Indonesia, seperti itu. Oke? Terima kasih dokter. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke Scrapy dulu ya. Kuatirnya jamnya tidak mencukupi ya. Sekarang kita masuk ke Scrapy. Jadi intinya BSE atau Scrapy ini sama-sama penyakit TSE, Transmissible Spongiform Encephalopathy. Cuman beda nama. Kalau BSE bovine berarti kan pada sapi. Kalau Scrapy pada kambing atau domba. Nah, nanti kenapa kok namanya Scrapy nanti ada sejarahnya ya, ada penjelasannya. Jadi sama ya, ilmu-ilmu penyakit apapun itu kalian harus pertama penyakit A, penyebab penyakitnya apa ya, harus tahu. Yang kedua, transmisinya apa. Yang lebih parah jangan sampai penyakit bakteri bilangnya agen penyebabnya adalah virus ya. Jadi at least kalian harus tahu ini penyakit virus apakah penyakit bakteri ya kan. Rabies ini jangan sampai bilangnya bakteri. Antraks jangan sampai bilangnya virus. At least kalian harus tahu ini bakteri atau virus atau non virus kayak tadi ya, prion. Kemudian, nah setelah penularan otomatis gejala klinisnya bagaimana penyakit ini ya. Kemudian setelah gejala lah kita cara diagnosanya bagaimana seorang dokter hewan, dan terakhir pencegahan atau pengobatannya bagaimana. Ini yang kalian selalu belajarnya supaya kalian nyicil ya. Kalau kalian sistem kebut semalam hafal, tapi ketika sudah lewat semester 4 udah bubar semua ya. At least kalian tahu, oh intinya ini tuh ini, intinya tuh ini gitu. Nah, kalau Scrapy ini sejarahnya itu ditemukan sama ya di negara Inggris pada tahun 1730. Jadi pertama kali sebenarnya ditemukannya itu Scrapy dulu pada kambing dan domba, baru BSE. Jadi ceritanya itu adalah kenapa sapi ini akan ditemukan menjadi penyakit BSE, karena diduga adalah sapi-sapi ini itu dia mengkonsumsi pakan ternak MBM dari kambing atau domba yang terinfeksi. Jadi awalnya itu sejarahnya itu di kambing domba dulu nih yang terinfeksi kan, ini udah tahun 1730. Nah, karena dibuat masih ada pakan MBM, meat bone meal, dikasihlah pakan ternak ke sapi. Nah, pada sapi akhirnya terjadilah lama-lama menjadi prion-prionnya udah banyak ya, akhirnya timbullah penyakit otomatis dinamakannya BSE. Nah, yang tadi saya jelaskan, nah di manusia namanya adalah VCGD, varian Creutzfeldt-Jakob disease. Jadi diduga manusia ini yang terinfeksi itu berasal dari daging sapi yang terinfeksi. Nah, apakah bisa nggak langsung dari kambing domba kita misalnya konsumsi daging domba yang terinfeksi? Otomatis bisa, cuma sejarahnya adalah dari kambing domba dulu. Nah, ini sebagai pakan hewan ke sapi, sapinya ini kemudian dagingnya dimakan manusia. Oleh karena itu terjadi outbreak di tahun 92 ya, tadi kalau sampai 96 itu di negara Inggris ya. Nah, ini juga Australia dan New Zealand ini sudah bebas karena dia langsung melakukan stamping out. Kalau kalian masih, saya nggak tahu ya kalian kelas berapa waktu yang terjadi kita outbreak flu burung ya, makanya kita Indonesia kan juga melakukan stamping out karena daripada makin menyebar, memang sudah terdeteksi bahwa ini terjadi, sudah positif BSE atau Scrapy, dilakukan stamping out seperti itu. Nah, sama agen penyebabnya juga sama, yaitu prion atau proteinaceous infectious particle ya. Jadi yang PRP atau PRPC ini dari normal atau salular protein menjadi abnormal apabila terjadi kontak dengan si prion atau protein yang abnormal ini. Nah, kemudian protein abnormal ini tuh tadi kan secara bertahap ya, karena kan kontak yang protein normal menjadi abnormal, lama-lama kan terakumulasi di dalam tubuh, terutama di sel-sel syaraf kemudian karena lama-lama kan di generasi otak.
kita kan, makanya kenapa kita tuh kepala itu penting ya kan, otak syaraf tuh penting. Lama-lama kalau jadi malfungsi di seluler kita di jaringan syaraf, otomatis lama-lama akan mati ya. Nah, patogenesisnya itu Scrapie ini karena eh, ini dulu ya penularannya ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu bisa masuk melalui luka terbuka. Kenapa luka terbuka? Kalau di kambing atau domba ini tuh dia ada gejala klinisnya mungkin karena domba itu berbulu ya, jadi dia menggaruk-garukan, makanya kayak scrap ya, scrappy. Jadi karena garuk-garuk kan akhirnya luka kan, dan luka terbuka apapun itu kan ya, virus, bakteri, ini pun juga prion bisa masuk ke dalam luka terbuka. Nah, akhirnya masuklah ke otomatis kan kemana? Sistem limfatik ya, sistem limfatik kita. Kemudian setelah itu menumpuk lalu menjalar melalui syaraf simpatis dan parasimpatis menuju otak. Nah, dan prion ini akhirnya kayak tadi ya berubah dari protein normal menjadi abnormal. Kemudian akhirnya terakumulasi lama-lama di sel syaraf. Nah, penularannya bagaimana? Sama, pakan yang tercemar. Kontak langsung juga bisa, tapi kontak langsungnya ini kalau misalnya nggak ada luka ya nggak bisa ya. Selalu harus melalui ada apa luka yang terbuka. Kemudian, nah ini tadi juga bisa dari plasenta, dari induk ke anaknya. Kemudian ya ini tadi ya pakan yang meat bone meal. Nah, kenapa ini secara alamiah hanya menyerang kambing dan domba? Maksudnya Scrapie ini itu ditemukan awalnya itu kambing domba dulu, kemudian akhirnya menginfeksi pada sapi disebut juga dengan BSE. Intinya penyebabnya sama ya, gejala klinisnya pun hampir sama. Nah, kalau untuk masa inkubasi juga lama, sekitar 18 bulan sampai 2 tahun. Nah, ketika mulai gejala klinis, akhirnya dari beberapa hari sampai 6 bulan nih hewan akan mati. Kemudian, nah ini gejala klinisnya. Kenapa disebutnya scrapie, ya kan? Scrap. Karena dia ada menggaruk-garukan, menggosok-gosokkan badannya ke misalnya dinding ya, atau pagernya kandang seperti itu. Gelisah sama yang kayak BSE tadi ya. Badan tidak terkoordinasi juga sama kayak BSE, gangguan pada otak. Kemudian untuk secara PA-nya atau mikroskopis juga sama ya, jaringannya seperti busa. Busa itu maksudnya kayak bagaimana? Ada vakuola-vakuola di sel otak ya kan. Jadi bentuknya kayak sponge. Kalau SpongeBob kan ada mesti ada bulut apa lubang-lubangnya kan. Nah, itu lubang-lubangnya vakuola di jaringan syaraf. Salah. Nah, diagnosanya bagaimana? Sama, dari gejala klinisnya aja kita bisa, harus konfirmasi histopatologis ya. Kemudian imunohistokimia. Imunohistokimia ini otomatis sampelnya dari mana? Harus jaringan ya. Imunohistokimia itu dari jaringan. Kemudian imunoblotting ini juga dari jaringan, dan deteksi SAF. SAF itu adalah Scrapie Associated Fibrile ya. Jadi dalam ekstrak otak. Ininya sama kayak rabies pun juga sama, jadi ekstrak otak. Dan bisa entah histopatologis, entah ELISA atau imunohistokimia, dan juga mikroskop elektron. Nah, pencegahannya bagaimana? Juga hampir sama ya, sama seperti PSE, belum ada vaksin yang efektif atau belum ditemukan. Kemudian melarang impor bahan makanan dari negara atau daerah yang tercemar Scrapie ataupun BSE. Melarang impor ya hampir sama kayak tadi ya. Nah, ini ya. Jadi apapun itu pokoknya dari hewan yang dari negara yang masih belum bebas atau daerah yang belum bebas BSE itu dilakukan pelarangan impor. Pengobatannya belum ada pengobatan juga untuk Scrapie, hanya bisa kita mengkontrol ya kan, mana zona bebas yang BSE, mana yang masih belum, mana yang masih zona bebas untuk sementara ini, maksudnya berarti masih under control. Kemudian mana yang negara tertular dengan insiden rendah. Jadi kita harus tahu ini supaya tidak salah kespil lagi, supaya tidak terjadi penyakit Scrapie. Oke? Oke. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Nama Devi ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebab antara Scrapie dengan BSE itu sama, yaitu prion, dok. Kira-kira apakah ada potensi adanya cross species transmission atau konversi spesies antara dari BSE dengan Scrapie ini ya, dok? Lalu kalau ada, kira-kira mekanismenya seperti apa ya, dok? Terima kasih.
Ya, jadi kalau cross kontaminasi cross spesies tuh enggak, karena ya tadi sebenarnya protein itu normal itu ada kita tuh dalam tubuh, sama kayak bakteri kan ada bakteri yang baik dan yang tidak baik ya kan. Secara normal tuh kita bukan yang tidak ada bakteri ya kan, ada yang tapi ini bagaimana ini yang yang baik dan bakteri yang tidak baik. Sama protein ini ada yang normal dan tidak normal. Jadi nggak ada bedanya. Maksudnya ini seperti kita virus ya kan, cross spesies enggak. Jadi ketika misalnya tadi ya sejarahnya di Scrappy pada kambing domba merubah prion ini yang dari yang harusnya normal menjadi abnormal, ketika dia menginfeksi, menularkan ke sapi, otomatis membentuk prion yang normal, protein normal di jaringan otaknya sapi ini berubah menjadi abnormal. Jadi tidak ada bedanya ini khusus, maksudnya yang prion pada kambing domba akannya cross spesies apa enggak. Jadi karena dia akan hanya merubah dari yang aslinya normal menjadi abnormal, seperti itu. Ada lagi Terima yang kasih, ditanya- dokter. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Dokter, saya Permisi, Dok. tanya. Ya, siapa ini yang nanya? Saya dok, Siapa? Risma? Ya, Risma boleh. Ya, silakan Risma. Kan tadi untuk penularannya itu bisa ya penularan atau penyebabnya yang scrap ini kan melalui luka. Nah, berarti kan dia prion ini tuh berasal dari lingkungan luar. Nah, apakah prion ini bisa karena dia itu kan protein yang abnormal. Nah, apakah dia itu bisa terbentuk sendiri di dalam tubuh atau hanya berasal dari lingkungan? Ya, dari lingkungan ya. Jadi, nah sejarah awalnya ini kenapa tiba-tiba munculnya, maksudnya tiba-tiba ada protein yang abnormal, itu kita nggak ketahui ya kan. Sama kayak kita virus, kenapa tiba-tiba muncul adanya virus ya kan? Kok muncul virus kita juga tidak bisa mengetahui. Cuman yang pertama adalah ditemukan bahwa peneliti zaman dulu, oh ini membandingkan kan, oh ternyata ini itu protein tapi yang ini abnormal. Nah kemungkinan adalah kenapa ini itu muncul abnormal? Ini masih hipotesis ya. Kenapa muncul abnormal? Karena adanya kanibalisme, ya kan? Karena secara alamiah kan hewan ruminansia, herbivora adalah ya dia kodratnya alamiahnya adalah memakan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi ketika dia memakan pakan yang dari daging seperti itu kan, mungkin awalnya ini hipotesanya ya, awalnya memang tidak ada terinfeksi atau apa-apa, ataupun bisa juga, jadi mungkin bisa jadi hipotesanya adalah awalnya normal, karena dia kanibalisme, lama-lama strukturnya menjadi tidak normal. Nah, tidak normal ini ternyata akhirnya sama kayak virus. Virus itu misalnya ada bermutasi. Nah, mutasi ini apakah bisa menyebabkan suatu merubah fungsi protein, ya kan? Akhirnya kan mutasi itu banyak. Apakah mutasi ini akan merubah struktur protein akhirnya menyebabkan penyakitnya ini lebih ganas sama seperti COVID misalnya variannya kenapa Delta ini lebih menular daripada atau lebih mematikan daripada varian yang non Delta karena dia mutasi ini akhirnya mutasi yang di sini merubah protein seperti itu akhirnya lebih infeksius sama kayak protein yang awalnya proteinnya ini strukturnya dari yang normal menjadi abnormal itu dia akhirnya ternyata memberikan efek ternyata membentuk plak-plak vakuola seperti itu. Nah, ketika udah membentuk vakuola akhirnya terjadilah malfungsi dari jaringan otak. Nah, kemudian kalau dari secara kontak langsung, nah apakah dari lingkungan? Ya karena itu menular antara misalnya satu peternakan ya, kambing yang satunya ini sudah terinfeksi ya, menunjukkan gejala klinis, yang sapinya, yang kambingnya ini enggak, karena kena luka ya kan, ya itulah cairan tubuh ya, akhirnya kena luka akhirnya masuklah ke peredaran sistem limfatik seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba berubah mutasi kayak virus mutasi sendiri enggak. Jadi pasti ada kontak dari penularan yang sebelumnya terinfeksi seperti itu. Oh iya, terima kasih dokter. Ada lagi yang ditanyakan? izin tanya dok, Ya, siapa ini yang nanya? Anindia dok. Jadi ya saya mau tanya, kalau misal kita itu mengkonsumsi susu yang dia itu masih dalam masa inkubasi scraping Permisi, ini bisa Dok, nggak ya? mau bertanya.
Tanya lagi. Oke. Kira-kira MBM itu kan tadi bisa jadi salah satu faktor penularan buat Scrappy. Itu bisa dideteksi secara ELISA atau yang lainnya nggak ya, Dok? Makasih. Nggak bisa. Dari sampel susu. Enggak, Dok. Kalau dari MBM itu bisa kita cek nggak ini ada prion buat Scrappy atau enggaknya? Nggak bisa. Jadi harus dari jaringan otak, ya kan? Jadi kan kalau misalnya MBM itu kan tepung tulang, tepung darah, tepung daging, ya kan? Nah, kita bisa menemukan bahwa karena akumulasinya itu parahnya itu di otak. Jadi kita harus salah satunya itu mesti dari jaringan otak. Entah itu cairan otaknya, suspensinya, ataukah histopatologisnya. Jadi waktu itu kita nggak bisa mendeteksi dari MBM-nya, nggak bisa. Maka itu benar-benar kontrolnya adalah pelarangan importasi, ya kan? Jadi karena nggak bisa dideteksi dari susu, dari darah, dari MBM-nya, ya kan? Itu nggak bisa, gitu. Karena harus, pokoknya intinya harus dari jaringan otaknya, kayak gitu. Ya, tadi siapa yang nanya tadi? Kayak, oke, ini apa ya? Saya dok. Anindya siapa ini? Naziha. Kelas apa? Kelas B ya? Kelas B, Dokter. Terima kasih. Oke, Iya, aku mau tanya. ya, Permisi dok, mau tanya lagi. ya, Tadi kan dijelaskan bahwa penularan BSE itu salah satunya atau Scrappy ke manusia itu juga karena makan konsumsi daging. Berarti kan di dagingnya itu juga ada akumulasi dari prion. Tetapi kenapa kok kita hanya bisa melakukan deteksinya itu lewat jaringan otak? Kenapa daging itu tidak bisa menjadi salah satu eh, kayak objek pengamatan si sapi itu terkena BSE atau Scrappy ya, gitu dok. Terima kasih. ya, karena vakula-vakulanya ini yang bentuknya spons itu hanya di jaringan otak, kayak gitu. Jadi kalau kita daging, misalnya hanya daging yang bukan dari otak, misalnya daging apa, ya kita nggak akan mendeteksi. Maksudnya vakula-vakula itu nggak terlihat, kayak gitu. Cuman karena sudah di otak, di sistem secara pusat, dia merubah protein, jadi fungsinya sudah abnormal, maka eh, dia bisa menginfeksi daging, tapi kita tidak bisa menemukan bentukan spesifik vakula-vakula itu. Karena vakula-vakula itu makanya dia spongiform encephalopathy kan. Jadi spongiform, bentukan spongiform itu hanya ditemukan pada jaringan otak gitu. Kita nggak, kalau kita misalnya mau histopatologi misalnya dari limpa misalnya ya kan, limpa atau misalnya atau mana lah, itu nggak sekita spesifik pada jaringan otak seperti itu. Jadi bahwa kita mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar terinfeksi PS atau Scrappy ya pada otak, sama kayak rabies. Nanti kalau kalian belajar rabies ya kemungkinan besar pasti harus dari jaringan otak seperti itu. Oke, ya, udah paham ya? Izin bertanya. Ya, apa ini calling Sansi Hombing ya? Ya, Dok. Tadi kan Scrappy ini Terima kasih. bisa menular ke manusia melalui daging sapi yang sudah tertular BSE. Nah, apakah tidak bisa Scrappy langsung menginfeksi manusia? Contohnya tuh Scrappy berarti bisa dibilang tidak termasuk bersifat zoonotik ya, Dok? Oh, bisa zoonosis karena kan zoonosis itu macam-macam ya. Jadi kebanyakan adalah bahwa manusia yang tertular ini itu dilaporkan itu karena dia mengkonsumsi daging, entah kambing domba atau sapi yang terinfeksi BSE atau Scrappy. Zoonosis termasuk zoonosis. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Sekarang saya ganti nih bertanya ya. Saya mau nanya ke apa ya? Siti Saskia. Hadir dokter. Iya. Siti Saskia, nah, gampang ya. Penyebab dari Scrappy apa tadi? Protein abnormal akumulasinya, prionnya. Prionnya ya disebut juga dengan prion. Terus saya mau tanya ke hmm, apa ya? Hmm, Natasha Rizky, Natasha Rizky Syafira.
Maaf dokter, anaknya cuti. Oh, cuti kenapa ya? Cuti. Cuti kenapa? Iya dokter, karena sakit. Oh, berarti nggak hadir ya hari ini ya? Iya dokter. Oke. Hmm. Raditya Putra. Raditya Putra. Iya dokter. Nah, nah gampang. Gejala klinis dari Scrapy itu kayak gimana gejala klinisnya? Nah, dibuka dulu PPT-nya ya. Gejala klinis dari Scrapy kayak gimana? Raditya? Iya dokter. Jadi untuk gejalanya sendiri menggaruk-garukkan badannya, Hmm. terus juga gelisah juga, terus badan tidak terkoordinasi dan juga gangguan pada otak. Hmm. Hipersensitif juga nggak ya kira-kira? Iya dokter. Oke. Selanjutnya saya mau nanya ke Mauli Dwi Ananda. Ada Mauli Dwi Ananda. Diana Puspita. Hadir dokter. Nah, oke. Nah, bagaimana kita cara mendiagnosa dari Scrapy? Dengan cara gejala klinis dan juga konfirmasi histopatologisnya. Oke. Ada yang mau menjawab nggak? Kira-kira tadi bentukan histopatologinya yang khasnya kayak gimana? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, dokter. Ya, siapa ini? Eka Rizky. Jadi, Eka. Oke. ya, jadi untuk bentukan histopatologisnya dia di otak si hewannya itu terdapat vakuola-vakuola berwarna putih yang dimana nantinya bentukannya itu terlihat seperti spons. Ya, oke, bagus ya. Jadi histopatologi tadi ya seperti vakuola-vakuola dalam jaringan otak, jadi seperti spons. Namanya makanya spongiform encephalopathy. BSE, Scrapy yang jadi terus Jacob disease itu disebut juga dengan transmissible atau menular spongiform encephalopathy ya. Jadi gampang yang ngafalinnya. Jadi oh ya biasanya Scrapy hampir sama ya kan, penyebabnya sama prion gejala klinisnya, tapi kalau Scrapy itu dia ada kayak mengaruh-ngaruhkan ya. Makanya disebut juga dengan Scrapy. Oke, pertanyaan terakhir ke anaknya kelas apa? Kelas B. Ini hari apa? Senin. Kelas B deh ya, kelas B. Fatin Azaniswa. Hadir dok. Nah, terakhir nih. Bagaimana penularan dari Scrapy? Sorry, ini salah ketik. Bagaimana penularan dari Scrapy? Dari makanan yang tercemar, terus plasenta induk domba. Ya, ini bisa di on cam nggak ya, Fatin? Biar kelihatan wajahnya nih. Bisa on cam nggak ya? Bentar dok. Ya, walaupun Zoom, walaupun kalian cuma pakai kaos, nggak apa-apa on cam ya. Kan kalau kita kuliah juga tatap muka ya kan ya. Nah, penularannya gimana? Tadi dari makanan yang tercemar, terus kontak langsung, plasenta induk domba, sama ini otak. Sama apa? Lewat otak dan sumsum tulang dari penderita. Oke ya, jadi itu penularannya ya, dari makan bisa kontak langsung, tapi
yang dia ada luka terbuka ya. Kalau misalnya kontak langsung cuman gak ada luka terbuka, cuma nempel-nempel-nempel ya nggak akan terinfeksi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Terus saya stop share. Mau bertanya. Ya, siapa ini? Safaros. Safaros tuh ya, Safaros kelas apa B? B, dokter. Iya, silakan. Jadi untuk tadi kan dibilang kalau penyakit ini zoonosis menular ke manusia. Untuk gejalanya pada manusia itu seperti apa ya, dok? Nah, iya. Jadi kalau dia ada pada manusia, jadi intinya hampir sama. Karena intinya sama prion ini yang protein abnormal di jaringan otak, otomatis sama. Ada misalnya gangguan mental, entah dia depresi, gelisah, ya kan? Bisa juga dia hilang ingatan. Kenapa hilang ingatan? Karena kan di daerah syaraf otak, ya kan? Kemudian cemas, tremor, ya kan? Kemudian demensia atau tadi ya apa hilang ingatan, kemudian gangguan penglihatan karena kan intinya kan kita semua syaraf itu kan pusatnya di otak ya. Jadi akhirnya inkoordinasi. Jadi intinya hampir sama. Jadi kalau kalian belajar BSE, scrapy, kemudian ke gejalanya pada manusia itu gampang karena semuanya hampir sama. Penyebabnya juga sama adalah prion seperti itu. Dan di manusia pun ini belum ada pengobatan yang efektif juga. Jadi hanya pengobatan secara gejala klinis. Seperti entah antibiotik, entah kalau dia depresi ya kita berikan yang obat antidepresi ya kan. Kemudian tremor ya berarti kita memberikan obatnya hanya obat secara gejala klinis. Kita nggak bisa apa langsung kayak nembak ke maksudnya proteinnya dari abnormal sudah jadi normal lagi nggak bisa seperti itu. Oke, ada lagi ditanyakan? Makasih, dok. Saya Saya sambil izin bertanya, dokter. ya silakan. Oh ya, jadi kan untuk penularan dari, mohon maaf, jadi BSE kan awalnya tertular dari penyakit scrapy. Nah, itu dan juga manusia juga bisa terkena apabila mengonsumsi hewan-hewan yang terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah, jika ada hewan juga yang mengonsumsi daging, misal karnivor gitu, apakah ada kemungkinan bahwa hewan-hewan tersebut juga dapat menjadi penyakit baru seperti BSE itu tadi, dokter? Iya, bisa juga. Bisa. Jadi kalau kan dibaca-baca selain kenapa kita lebih ke BSC scraping kan kita juga ada secara faktor sosial ekonomi ya. Jadi kan kayak akhirnya kita kerugian secara ekonomi kan karena kan daging sapi, daging kambing domba itu kan komoditi pakannya kita ya, makanan kita manusia. Sedangkan tadi ada di slide saya yaitu ada chronic wasting disease itu pada rusa. Jadi hewannya juga ada. Jadi hewan-hewan yang yang lain juga bisa kemungkinan akan terinfeksi oleh BSE atau scrapy ini ya kan seperti itu. Oke, tapi saya sambil nyiapkan ini ya absen ya. Ya sebentar. Ada lagi sambil saya Ini ini sih dokter mau bertanya. siapa ini? Yang tanya siapa ini? Stevia, dokter. Stevia Natania ini kelas apa B? Kelas B. Kelas B. Ya silakan. Untuk scrapy sama BSE tadi kan menyerangnya ke sel-sel saraf otak ya, dokter. Terus saya mau bertanya untuk bedanya dengan rabies itu apa ya, dokter? Terima Ya. kasih. Ya nanti mungkin akan ada kan udah dapat kuliah rabies belum? Udah dapat kuliah rabies belum? Belum, dokter. Nah, belum ya. Jadi nanti kalian nanti akan lebih detail. Tapi intinya adalah kalau BSE scrapy, jadi intinya itu hampir samanya adalah secara gejala pada syaraf ya, pada otak. Tetapi beda agen penyebab. Kalau rabies itu virus. Kalau rabies ini virus, kalau misalnya makanya masih ada pengobatan atau kayak orang terkena rabies kan masih ada ya disuntik, maksudnya masih bisa. Sedangkan kalau kita pembicaraan BSE scrapy itu penyebabnya adalah prion. Jadi dari etiologinya saja sudah beda. Cuman eh, jadi hampir samanya adalah secara karena menyerang syaraf otomatis hampir sama ya hipersensitivitas dan sebagainya. Tapi penanganannya, treatmentnya, pencegahan, pengobatannya berbeda karena rabies ini dia disebabkan oleh virus. Nah kan kalau yang BSE scrapy ini disebabkan oleh protein seperti itu. Makanya kenapa belum ada vaksin yang efektif,
belum ada pengobatan yang spesifik, maksudnya ke prionnya langsung tuh belum. Nanti kalau rabies kan baca detail, oh ternyata gejalanya hampir sama nih. Kenapa hampir sama? Karena kan sama menyerang di pusat otak ya, syaraf. Nah, tapi ternyata oh kalau rabies ini masih bisa ada pencegahannya ya. Oh, masih bisa ini karena dia ya itu tadi kita harus tahu pertama kali penyakit A misalnya etiologinya apa, ya kan? Virus atau bukan, virus atau bakteri, ya kan? Seperti itu. Jadi kayak misalnya pengobatan virus, sebenarnya kan pengobatan virus itu apa sih? Kan secara imunitas kan, beda sama penyakit bakteri otomatis kan kita ngasihnya antibiotik, ya kan? Antibiotik yang entah broad spectrum, yang ini apakah gram positif, gram negatif. Jadi seperti itu harus tahu etiologinya dulu. Perbedaannya adalah pasti etiologinya berbeda. Hanya kenapa saya bilang mirip-mirip itu karena secara gejala klinisnya, karena menyerang di pusat otak atau syaraf. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Bentar ya, saya sambil... Ini absennya sama barcode juga kan ya? Ya, absennya sama kan barcode ya? Bentar ya. Ada lagi sambil saya ini masih login dulu dia ditanyakan. Izin bertanya, dokter. Ya, siapa namanya? Jessica, dok. Jessica Natania. Jessica Widadanisa dari kelas A, dok. Jessica, sebentar ya. Hah, Jessica siapa? Oh, Jessica Widadanisa. Iya, dok. Ya, Izin bertanya, dokter. Tadi kan seperti yang dijelaskan, hipotesis untuk si Scrappy ini mungkin bisa jadi dari kanibalisme yang tidak seharusnya begitu. Lalu barusan juga dijelaskan bahwa penyakit ini tuh juga bisa zoonosis kepada hewan lain selain kambing domba ataupun sapi dan manusia. Nah, izin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi, kalau penyakit ini tuh bisa zoonosis pada hewan lain. Namun jika prion dari lingkungan seperti pada Scrappy tadi, itu tuh prion itu sendiri apakah bisa jadi menginfeksi hewan lain karena adanya kanibalisme yang tidak seharusnya pada hewan yang seharusnya tidak kanibal ini, dok? Maksudnya hewan lain gitu. Selain kambing dan domba yang terinfeksi akibat prion dari lingkungan itu tadi. ya. Jadi kalau kita bicara kanibalisme berarti kan seharusnya kayak misalnya itu hewan-hewan herbivora adalah kan dia tidak memakan berupa daging ya, berupa daging, apa tulang dan sebagainya. Jadi eh, kenapa hipotesisnya adalah kenapa muncul itu karena dari kanibalisme. Nah, kemudian sama tadi halnya kayak rusa. Rusa kan juga herbivora apa karnivora? Kan herbivora ya kan. Nah, jadi rata-rata adalah di mana yang seharusnya dia tidak memakan daging ya kan, ya aslinya tumbuhan, maka ya itu tadi akhirnya menginfeksi yang dari yang normal itu menjadi abnormal seperti itu. Jadi rata-rata yang dilaporkan adalah hewan-hewan yang memang ruminansia seperti sapi, kambing, domba atau rusa. Nah, beda cerita masih belum apa jarang ya dilaporkan misalnya pada serigala atau anjing yang memakan daging si apa si terinfeksi BSE atau Scrappy ini seperti itu. Ya, oke. Berarti untuk hewan-hewan lain pun bisa langsung terinfeksi dari prion dari lingkungan itu sendiri ya, Prof? Bukan melalui zoonosis saja. Ya, bisa ya. Jadi bukan melalui zoonosis aja, bisa melalui antara hewan ke hewan dari lingkungan itu bisa. Lingkungannya maksudnya lingkungan itu bukan dari lingkungan. Jadi ya lingkungan yang dari pasti hewannya terinfeksi dulu awalnya ya, dari hewan terinfeksi karena dia luka terbuka, akhirnya kontak langsung, akhirnya menginfeksi ke hewan lainnya seperti itu. Ya, ini Terima kasih. ini kelas A dulu ya. Sebentar saya mau nyoba langsung A sama B sebentar ya.